ya sudah. Gak apa-apa, kan gak usah aku yang kayak tetap aja ngobrol aku kan makan kepingin loh. Ya apa pertama ini dari siapa dulu? agak banter ya nggak ngomong ya. Ya. Hai, siapa ini pertama? ngetes suara. Oh, mungkin ini ya. Kan sudah sesuai yang udah tak bilangkan tak FI-mu ah. tulis. SI-ku enggak tak ceritain deh kalian. SI kan bahas tentang kenapa bola voli sama softball itu di daerahku khususnya di Jember itu kenapa kok nggak ada peminat. Terus softballnya antara bola voli sama softball, sedangkan bola voli itu kalau di daerahku tuh banyak banget peminat, bahkan sampai satu desa itu punya 3 sampai 2 klub. Misalnya kayak di desaku Watu Kebun Selatan itu punya 1, nanti di Watu Kebun Utara itu punya lagi. Kayak satu desa itu dia punya banyak klub, banyak klub gitu. Sedangkan softball itu di Jember itu nggak ada. Benar-benar enggak. Nggak ada. Tapi kalau Nggak ada dikenalkan. SD gitu Nggak ada. pelajarannya Nggak ada. Ya mungkin cuma mereka dikenalin lewat buku, tapi nggak praktek. nggak dikasih tahu secara praktek. Softball itu gimana, gerakannya tuh gini, dasar-dasarnya tuh gini. Nggak, mereka tuh lebih kayak suruh ya udah ini bola kecil kan. Kalau kita kan sekarang mulai SD sampai SMA kan penjelasan sih pasti ada bola besar, bola kecil gitu kan. Sedangkan bola besar ya bola voli, sepak bola, basket itu tok kan. Sedangkan aku Jember. Sedangkan bola kecil itu yang sering dikenalin cuma bulu tangkis, tenis meja, terus sama apa tuh? Oh iya, biasanya nih futsal kan masuk bola kecil nggak? Bola besar enggak? Ya bola besar. 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 Kasih nggak ada, nggak dikenalin. Apa sih jadi kasih dikenalin. rebound? Apa? Rebound apa sih? Jadi Nggak kasih dikenalin sumpah. Apa sih mokol-mokol itu? Cuman ya bola tenis meja sama apa bulu tangkis itu tok yang dikenalin. Praktekin. Baru SMA aku pun nih. Cuman ini bola kecil pun prakteknya itu enggak masuk. Cuman bulu tangkis tak praktekin waktu aku SMA. Jadi kan ini kan kalau softball kan masuk bola kecil ya. Iya. Enggak dikenalin sama sekali. Dasar-dasarnya pun enggak dikenalin. Kalau sekolah-sekolah di sana lahannya kecil dong. Ya, dari segi fasilitas itu memang sekolahnya tuh enggak kayak gini. Oh, berarti itu juga bisa jadi karena mereka Banter, tolong. menyesuaikan fasilitas. Jangan. Nah, tapi kan pernah tuh dibahas pelatih itu harus kreatif. Ya, Nah, kreatif. kenapa nggak ada itu? Nah, itu. Kenapa nggak? Aku juga mikir. Harus ada tetap olahraga itu softball dan lain-lain ya harus dong diperkenalkan. Takutnya malah generasi selanjutnya nggak ngerti apa softball. Nah. Softball lagi nggak ngerti mau main kriket. Secara Bener. teori pun juga nggak dikenalin. Maksudnya Buku tuh. Lewat buku aja. Bener-bener pure dari LKS ya kayak ya udah kalian baca gitu. Enggak bener-bener dijelasin. Nah, itu. Kenapa kok di daerah-daerah terpencil itu lebih kayak gitu? Kan kalau di ya kesenjangan sih sebenarnya dari awal aku masuk dari Jember sih notabene itu kabupaten yang belum maju-maju banget masih berkembang kayak langsung kuliah di Malang nih baru kenal kriket tuh kayak opo sih Yo. Kayak seru. baru sekarang kan udah tahu kan kriket itu modelnya kayak opo terus oh enak ya ternyata kriket itu di sini terus petan itu petang enggak menyebar meluas Nek itu aja lebih ke baru kota. sih. Tahu Nek aku. softball kan zaman apa nih Bu? Yes, dulu zaman kecil sih. mungkin juga itu karena kan lingkup pendidikan ya maksudnya Kurang Iya. duduk pelatih apa ya kurang Guru itu- terverifikasi. iya gak semua penempatannya itu
jarang. Menurutku gak semua guru itu bakal jadi kayak pelatihan kayak gitu. Enggak. Aku tahu. Jadi kayak guru, tapi misalnya sing gak ono kualitas sing nulis kan bacaan tok ae. Dia gak akan mikir untuk nyari gimana alternatifnya cara Ya, bisa main bener. itu apa itu enggak terpikirkan oleh Ya, kayak istilah kayak gue sekedar biasa di guru enggak. iya, karena Malah- dia tidak fokus untuk melatih. Malah kalian pernah nggak kayak tahu itu tuh guru tersebut bukan apa ya, sebenarnya bukan guru olahraga tapi nge-backup ngajar olahraga. Oh, iya. Jadi kan dari situ kan udah kayak cuman ngisi kekosongan gitu toh kan. Iya ya. Dari Ya. SPC itu sih ngebahas seputar itu, kenapa kok softball itu di wilayah-wilayah pelosok itu nggak dikenalin, kok nggak dibawa gitu. Ya kalau menurutku sendiri ini yang memfasilitasi paling dasar itu ya pertama dari sekolah, dan entah itu SD, SMP, SMA itu kalau emang nggak difasilitasi dari situ ya susah ya. Kalau misalnya buat klub sendiri di luar sekolah itu ya susah, pembinaannya juga malah susah, maksudnya duit dari uangnya dari mana. Kalau sekolah kan udah ada kayak ininya dananya. Nah kalau pribadi pastinya ya mau nggak mau ada sukarelawan donatur yang mau memfasilitasi, yang mau kembangin dan istilah modal dulu lah. Terus ini juga nggak sih, kita juga kalau mau buka kayak gitu kan di luar sekolah ya maksudnya butuh apa, dukungan dari lingkungan masyarakat sekitar, Orang tua kalau masyarakat nggak, lingkungan sekitarnya nggak ngedukung pasti susah kan. Kalau bola voli kan udah dukung, terus pasti dukung banget, rupanya soalnya di daerahku tuh orang tua fun kalau fasilitas ada jadi kita pasti ada ya seneng ngelakuinnya buat kayak kriket itu. Kalau nggak ada bola ya kita ya ngapain gini toh. shadow toh. Ada fasilitas, ada juga progresnya, kesenangannya atlet gitu. Tapi di luar itu, di luar sekolah, harus ada yang mengawali sih. Ya. Sukarelawan. Iya, menolak sih. pencetus Kayak olahraga jemput olahraga Masuk. itu dikenalkan. di wilayahnya. Iya, kenalkan di wilayah itu. Karena kalau enggak, ya wes sama kayak gitu. Ya benar. Kayak sebelumnya kriket itu kan cuma iki tok kan, kayak Kota Malang, Kota Lamongan, Surabaya, kota-kota gede toh. Blitar, Kediri itu belum ada. Nah, Kabupaten kemarin Malang itu belum ada. kabupaten udah ada. Oh udah ada. Kabupaten. Loh, kayak ini kota-kota lain kayak contohnya Kediri sama Blitar itu belum ada. Nah semenjak Porprov kemarin kita itu Porprov disuruh targetin kayak harus minimal ikut berapa kontingen gitu loh. Nah kalau kurang dari itu ya nggak boleh tanding di Porprov. Nah dengan hal itu mau nggak mau kita atlet, entah itu atlet pengurus itu ya berusaha sama-sama cari pemain, pengurus cari dari kota-kota lain untuk dimulai dibangun gitu. Kalau atlet dia cari teman untuk join ikut, kan nggak mungkin bangun organisasi itu kalau atlet Ya benar. Main diri. pokoknya harus terfasilitasi wes aman ya, entah itu fasilitas alat atau pengurus terus wes senang lah. Intinya kudu ono sing Nah, kenapa? Bil, gimana Bil? ya Tak konek ya Bil? Kak, aku sih ngomong senang ya wes. aku wis kate ngomong ya. Ya kita lagi lagi. Ya. Dari esai hukum bahas tentang kebahagiaan dalam olahraga. Mandok lu nggak perlu pak Oke. jadi. Kebahagiaan Jadi olahraga. kenapa aku membahas itu? Soalnya kan aku kan dari kan apa ya? Sebenarnya suka olahraga. Cuma suka aja, sekedar suka, bukan atlet, bukan Hobi lah ya, hobi. hobi lah. Profesional. Nah aku tuh baru ikut kayak ekstra, yang bener-bener ikut ekstra terus bener-bener ikut latihan apa namanya? Serutin. Serutin itu, Jadwal. sejadwal itu baru
masuk kelas 10 SMA. Ya, kelas 10 kan. Nah, pas itu kenapa aku kok tiba-tiba milih basket? Karena sebenarnya aku tuh cuma lihat tok ya, dia tuh kayak kok kayak susah ya. Soalnya kan besar kan, gede kan. Dia mandi tanganku kecil masalah. Iso gak ya? Terus itu ternyata sama temanku kayak diajak, mau gak pilih masuk itu, masuk ekstra ini. Kayak mikir pengen sih sebenarnya, maksudnya daripada gak ada kegiatan di rumah ya, terus aku akhirnya ikut basket first time. Itu kok sebenarnya minder, soalnya kan kita latihan kan ya ada yang senior, ada yang udah bisa, jadi kan cuma kayak kok gampang sih apa orang-orang wis bisa, sedangkan aku baru join situ ya. Dari itu aku kayak ya minta ajarin lah, tapi lama kelamaan kayak seneng ya ternyata, soalnya kayak ada rasa bahagia dalam aku melakukan olahraga itu. Contohnya kayak untuk lingkungannya juga termasuk mendukung. Jadi kayak kan kita ngelakuin olahraga lingkungannya gak mendukung kan, kayak kamu kamu mau berangkat latihan juga males, balik pikir kayak orang ini mau terus itu ada suatu waktu skip ya, aku udah latihan berapa hari, berapa bulan, terus ada waktunya itu pas kelas mix. Pas kelas mix ini ya di kelasku tuh apa ya, bisa dipilih lah siapa yang bisa basket, ada yang bisa, ada yang enggak. Nah di situ tuh yang bisa basket kan 5 orang ya, nah yang bisa itu cuma 4 orang, jadi kan kurang satu ya, kurang satu ini yang apa buat jangkep-jangkepan kan ngebeki. Nah pas itu sebenarnya aku juga minder, soalnya ada adik kelasku itu adiknya pelatihku, jadi jago dong ya. Nah terus di situ itu tanding, nah tanding ini apa musuhku adik pelatihku, Itu tanding internal. enggak tanding kayak kelas meet. Oh, kelas meet. Nah di situ tuh kayak aku bingung kan, kayak minder duluan kayak takut kan, kok ini musuhnya adik pelatihku ya, so kak ya, soalnya di sana itu ada sisi aku minder, ada sisi percaya diri. Minder itu karena ketemu adik pelatih, sisi percaya diri apa Teman nah tim. oh iya tim itu kayak oh bisa Circle. Kayak gini, aku lah paling iso di timku. nah Percaya diri itu kayak apa gitu. sih DE musuh kayak adik pelatihku ini temen-temennya itu gak bisa, jadi kayak apa ya, cuma cakep-cakepan doang kayak gitu loh. Itu pas tanding, nah iki seru itu kenapa di situ tuh supporternya banyak kan, pasti lihat semua, apalagi lihat apa adik pelatihku ini, soalnya kan jago, emang terkenal jago kan. Terus pas tanding, nah itu paling pas ada kan ada 3 poin ya kan, jadi itu ada pelanggaran pokoknya, kena tangan kan nggak boleh kan kena tangan. Ya waktunya mau free kok gitu masukin free throw. Nah ada saatnya free throw masiku yang kena aku. Pas itu deket sebenarnya, soalnya squadnya banyak kan ya. Salah aku enggak ya, aku di situ kan ya gak mau ngecewain temen-temenku juga kan, itu enggak di situ ternyata masuk kan. Di situ kan seneng kan, kayak akhirnya walaupun aku apa musuhku Yuki juga musuhku adik pelatihku ternyata nggak bisa. Itu kayak nggak kepuasan terus guys kayak gitu. Itu juga dukungan dari teman juga sih, kenapa aku bisa, soalnya di supporter itu pada bilang gitu, aku yakin bisa, apa tenang. Di situ kan aku denger sih, denger tapi kayak Jadi kita punya dorongan gitu. punya dorongan dari teman-teman juga. Terus itu pas masuk buka, itu pada buka terakhir penentuan kan apa tapi itu skorku ngunggulin
dari adik sebenarnya dari situ kayak aku ya percaya diri dong kayak menang ini insya Allah kita menang kan alhamdulillah dapat juara satu BTW itu pas kayak final gitu loh jadi penentuan juara 1-2 makanya kok sebanyak itu supporternya sebanyak itu sendiri soalnya juara 1-2 kan support system itu penting. nah bener sih mas ya itu penting dan teman-teman juga bikin kita Support system ini itu kita dapat first time dapat juara 1 itu debut pertama kayak pertandingan pertama aku di kelas meeting jadi aku kan apa nggak yang ikut kayak DBL itu nggak ikut kaca akhir dari sekolah aku juga basket itu baru kayak apa ya baru aktif. baru aktif itu pas angkatan itu baru sih benar-benar ada pelatih konsisten itu baru di angkatan jadi yang ikut itu cuma yang cowok doang kan kalau cowok kan emang dituntut untuk bisa dan untuk ya ikut turnamen kalau ceweknya nggak terlalu makanya ya wes Banyak itu terjadi seperti itu di beberapa cabur yang aku alami. Rasa senang terhadap olahraga sampai saat ini jadinya aku suka olahraga aku senang banget ya pas latihan Teman-temannya support, enggak sih teman-teman kok jahat sendiri kan ada kan beberapa yang kayak gitu. ada emang Ada aku pernah ngalamin sendiri kayak kita nih belum bisa ya bukannya ayo nggak apa-apa bisa kok bisa tambah ya apa sih dan kata-katanya nggak yang konteks bercanda dan pasti apa lain harinya mau berangkat kan pasti kok males pasti kok aku di marah-marahin meneng nggak bakalan minder slow bro jadi awakmu memfilosofikan kebahagiaan di olahraga itu ketika awakmu lapor ketika aku tadi gak ketika aku menyukai olahraga itu ayo suka sih ya aku sih lebih awal dari itu kan suka olahraga itu tertarik ketertarikan baru tertarik terus lihat-lihat oh ternyata aku bisa aku mampu baru tak muncul terjuni pasti. muncul rasa seneng banget bahagia aja Ya itu sih semua orang tuh pengen kan coba beberapa olahraga aku pengen coba olahraga ini gak perlu bos ajak ngene deh oh iya gak perlu gak pengen coba olahraga ini salah satunya kak kalian ngajak aku kriket kan penasaran oh iya coba enak ternyata kriket lanjut ya sampai sekarang terus dari faktor lingkungannya juga ngedukung teman-teman yang nge-support juga alhamdulillah masya kayak Allah ya kayak sini penulis Eh. itu aku nggak bisa lanjut soalnya kan ya ini kan basket gitu. masuk kan di Kenapa kok aku gak lanjut apa latihan di nah lingkunganku jadi temen iya bukan temen sih gitu pelatih juga itu mempengaruhi loh ya pelatih itu kalau terlalu menganak-emaskan beberapa anak kita kan pasti ngerasa kok alah ya wis rasa dibutuh no ya nggak masuk di tapi kampus sebelek aku itu aja ditolaki sebelek misalnya latihan kayak kita wis ngajak latihan tapi dia malas latihan ya jelas aja kalau dia sekali datang latihan yo banyak dijudge banyak disindir-sindir ya, jangan salahkan teman-temannya kalau banyak nyindir ya gak latihan atau dijudge menurut terus sekali dua kali emang kita support tapi dia kayak melunjak gak latihan yo isinya tergantung kita setting gak iso lek di apa ya ya saling support lah kalau emang nggak yang masa minta support terus tapi kita nggak bisa ngasih imbal balik iya itu maksudnya dia gak iso ngerti ngono lho dia minta di support terus tapi dia iya gak ono terus kan ya apa hayal ya setidaknya kalau emang nggak latihan ya latihan sendiri lah strategi
strategi apalagi masing-masing. apalagi yang cabangnya tuh sifatnya permainan tim. Nah, itu Kalau harus- individu ya terserah. Yo, Kalau tim kan kita butuh bangun Yo chemistry. lah misalnya DE jago. ya masih Jago. Lek ketika DE main kan apa sing dilakukan ketika di lapangan kan ada pengaruh. Iya, lainnya. Kenapa sih ini kan ya mau yang terbaik. Setidaknya kalau dia nggak latihan, nggak Enggak ada. setidaknya kalau perdana yang nggak latihan emang kondisinya misal nih nggak ada yang nganter rumahnya jauh. Ya. Sebenarnya kita sebagai tim itu yo nggak apa-apa emang itu ya emang siapa sih yang nggak mau kayak dengan kondisi kayak gitu itu masalah yang wajar. Cuma ya harusnya ada inisiatif sendiri, strateginya dia sendiri untuk latihan mandiri di rumah. Ya. Dan nanti kalau misalnya dia kembali latihan bareng-bareng sama tim, dia ada progres, nggak yang menetap atau bahkan menurun progresnya. Skillnya dia itu bikin mangkel timnya loh, itu sing tak no ya kayak gitu. Dan kita udah ngasih tahu baik-baik untuk latihan mandiri, walaupun yang latihan setiap hari itu ya masih latihan mandiri loh di Iya, rumah. di rumah. Kok dia yang nggak pernah latihan apa-apa. Ya apa ya pemikiran inisiatifnya kurang aja. Terus juga pelatih itu juga udah harusnya pelatih itu bisa mengkondisikan atletnya gimana caranya atletnya itu bisa terutama olahraga tim bisa kompak dengan cara satu dengan satu lainnya itu walaupun ada missnya misalnya nggak bisa ini nggak bisa itu nggak ngejudge, lebih ke support. Tapi support kalau emang nggak bisa dikasih tahu ya pelatih harus ambil tindakan yang gas, nggak yang cuma cuek terus Karena ya, misalnya karena dia ini ya kan nggak semua atlet itu cepet tanggap, cepet paham deh gerakan itu. Ya. Pasti kan kak misal nih aku tipenya aku orangnya aku belajar yang diajarin susah banget kok. Gampang nyantol, sedangkan satu itu cepet nyantol nih. ya. Nah, kamu sebagai pelatih, itu kan sama-sama awal itu sama-sama ngebilangin, ngajarin, berhubung sambil cepet tanggap, sedangkan aku lemot, terus aku ditinggal. Itu Iya, nggak itu. boleh kan seharusnya. Tapi masih banyak kejadian kayak gitu. Dalam misalnya misal aku tengok ngomong apa ya bang? Sik biji, tak mikir. Sik hop. Oh iya, kalau misalnya di satu klub entah itu olahraga individu maupun tim, kalau udah suasananya dia jarang latihan, terus ini contohnya yang tim ya, kalau suasananya dia jarang latihan, nanti pas dia hari latihan dia performnya tambah turun atau tetap, kan bikin manggel temennya, bikin ya kita udah support tapi kayak terus kayak gitu ya kan jadinya manggel itu kan makin malah dia mikirnya lingkungannya jelek gitu kan, yang nggak masuk itu loh Padahal dianya aja nggak ngasih feedback. nah itu loh gimana ya orang mikir sampai sana, dia mikir hanya dirinya sendiri, oh aku dijudge terus, dia nggak berkaca oh karena aku nggak jarang-jarang latihan, karena aku nggak bisa kayak gini, nggak bisa berarti kan harus kayak gini, itu dia nggak mikir kenapa gitu loh, kan malah bikin masalah baru, stres, dia menganggapnya stres aku udah gini loh, karena kocoknya Dewi ya tambah stres, pikir mah arek gak iso lapor. Walah. Masuk ya Kamu, Mas. oh gak masuk deh keadilan sosial. Kemarin itu aku lupa nggak menyampaikan saranku yang terkait SIMU itu kan aku lupa nggak nyampain ya emang sudah Masuk keadilan keadilan sebagai teman yang tidak dikasih feedback. mungkin aku itu belum
cara lihat penelitiannya di mana? Ada di atas ikuti apa itu? Menurutmu esai ku adil enggak? Kesenjangan ini. Enggak. 25 menit. Gimana? Enggak sih, ikut termasuk Tentang satu topik. Apa sih tidak ngapain? adil secara Aku ini fasilitator sosial, iya sih. sosial. Sosialitas juga Apa rek? Mungkin Apa ya, dari kamu kayak ngomong ini loh apa pembinaan dari si orang si cabur misalnya kayak pelatih mungkin nggak ada soalnya biasanya kan nggak ada pelatih yang ada ini kan ngajak mungkin nggak ada pencetus lah ya kan hitungannya ketinggal banget kak oi olahraga sekarang zaman sekarang loh nggak ada ya pasti ada tapi kan di kota Bukan di kabupaten. nggak menyebar secara kita sebagai atlet misalnya di kota Semarang, ini daripada kota-kota yang lain kan ya orang pasti kan kita punya fasilitas pelatihan sing lebih terprogram iya lah apa onak lah daripada yang lain tapi ya Verifikasi. tapi ya itu kan juga ya kita DSI itu tidak balas itu ya anak kayak apa sih sistem setiap daerah itu terbangun Oh. secara pendanaan itu tidak merata Ya. jadinya mungkin juga banyak orang-orang yang pengen kayak aku pengen sih belajar misal olahraga ini tapi aku gak punya akses ya aku karena gak ada yang bukain Deal. ya Gak merata. dan itu tuh tidak selalu karena aspek ekonomi daerah wilayah Ada faktor lain nih. Fasilitas. Oh. ya termasuk itu kan ya nanti termasuk kan kayak ya memang kayak bagaimana setiap daerah memperlakukan atlet ya benar ya contohnya ini misalnya Surabaya jelas banget kan kayak dia secara perlakuan secara fasilitas dan secara pendanaan itu walaupun mungkin Malang itu seapi ngono ya tapi juga ada yang masih lebih bagus dan bahkan untuk yang lebih buruk pun ada ngono loh sampai kayak cewek sudah prestasi nggak mau dari piro-piro itu bonusnya sama sekali cair bahkan ada sing cair berapa persen jadi harus 100%. ya benar Kan keadilan loh dan alasannya di bawah pemerintah itu selalu karena kita nggak mampu secara dana terus ya apa kan sebagai bentuk apresiasi terus ya apa kate memajukan daerah iya ya itu balik Paling ya atletnya gak seneng. iya lah itu mah jadinya kan gak seneng gak ada motivasi kan loh Iya. ini ya wes terus gini atlet pasti lebih mikir kayak aku mending ikut wilayah lain Iya. domisili soalnya dari ini wes diambil dari cabur sepak bola putri di Jember gitu. dan menurutku karena gak semuanya itu gak mikirin uang bukan masalah Bukan mata beda. iya apa ya Masalah itu HEDE. kan apa ya Cek, aku salah gitu, aku salah gitu. apa mana kayak indis ekonomi ya indis ekonomi kan sekarang kita lebih ke ya mau makan lemon seperti Pak Fadil bilang dukungan di kuliah itu kenapa kalian bilang itu masalah bonus ini ya karena kalian emang sebenarnya di olahraga itu untuk bertahan hidup ya bener Pak bener loh maksudnya kayak iya apa sebenarnya aku olahraga ini ya salah satunya ya karena aku untuk bertahan hidup misalnya kasarannya aku kerja deh gini-gini aku kolek gaji bener loh makanya kayak iya karena untuk mencapai yes memanusiakan manusia sekelas itu untuk nggak mikirin itu sih gak iso apa mana ya cuma ibarat misalkan
iku mek dikongkon. Wis kok Ya. wis ya sampai jago. Kok lek wis jago baru mikir Kan kita gak terbuka ya latar belakang ide ekonomi ya. Oleh kadang kayak itu lambung kan kita kayak mikir oh mungkin ada bonusan buat ini buat ini. Kita udah latihan pasti apa energi, vitamin, kesehatan sing keluar itu tambah. Kita latihan yang kita keluarin untuk Harus Belo. untuk nama yang kita bawa itu gak mek sekedar ketok metu keringet ninit tok ngono lho. kita latihan terus over ya. Latihan over pasti nih sing apa kram sing ketep sing lilin pasti kita butuh obat krim butuh ini butuh itu dan itu kan belinya pakai uang masa kita Itulah disuruh gitu tak nggak dikasih apa ya sing kadang itu tak sayangkan ngono lho apa sering diabaikan. Jadinya kayak apa ya? Aku pribadi juga jadinya buat untuk menseriusi suatu cabang olahraga sebagai salah satu yang tak prioritaskan ya itu gak iso ngono lho karena ya itu aku ngerasa nggak sepenuhnya hakku bukan nggak sepenuhnya hakku sih aku nggak merasa hakku ini sepenuhnya dikasih dilihat di Iya, apa ngono lah. dipantau. Ya dilihat apa sumber ini karena tadi kenapa kok ada kesenjangan dari setiap daerah itu apa-apa ono sing iso sangat menghargai atlet yang atlet secara moral secara apapun itu tapi apa-apa ono sing juga kasihan Siapa itu? Saiki. gimana ya dari teman-teman lain sudah bye gitulah kita akhiri podcast pada malam hari ini Nggak tahu dengar apa nggak. dengan Terima kasih Pak Fadil. subscribe link di bawah ini maaf bila terjadi kesalahan kata pernyataan yang tiba-tiba ketawa tiba-tiba loading mbak Ya namanya juga manusia. Ya, oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.